Selamat pagi, selamat siang siswa-siswi saya kelas 11 SMA Negeri 1 Pasuruan. Tetap semangat belajar matematika meskipun dalam masa pandemi Covid ya. Pertemuan pertama kali ini kita pelajari materi inverse fungsi trigonometri. Materi ini adalah materi pendukung sebelum kita mempelajari lebih jauh terkait persamaan trigonometri. Pada kelas 10, lambang inverse adalah pangkat min 1. Sehingga kalau ada simbol seperti ini kita bacanya sin inverse x, yang artinya mencari nilai sudut dalam interval tertutup min pi per 2 sampai pi per 2 yang nilai sinusnya x. Interval tertutup, perhatikan, pakai kurung siku. Artinya nilai sudutnya itu dari min 90 derajat sampai 90 derajat kalau dinyatakan dalam satuan derajat. Inverse fungsi kosinus. Lambang ini membacanya adalah cos inverse x, yang artinya mencari nilai sudut dalam interval tertutup 0 sampai pi yang nilai kosinusnya x. Interval tertutup ini artinya nilai sudutnya harus dari 0 derajat sampai 180 derajat. Inverse fungsi tangen. Tangen inverse x adalah mencari nilai sudut dalam interval terbuka. Nah, ini beda sendiri. Interval terbuka, kurungnya pakai kurung lengkung. Dari min pi per 2 sampai pi per 2 yang nilai tangennya x. Interval terbuka ini mengandung arti nilai sudutnya di antara min 90 derajat sampai 90 derajat. Jadi min 90 derajatnya itu tidak ikut, 90 derajatnya itu tidak ikut. Oke. Untuk materi prasyarat adalah tentu saja kalian hafal trigonometri dasar waktu kelas 10 ya. Berapa nilai perbandingan trigonometri sin kostan pada keempat kuadran. Ya, bagaimana nilainya plus minusnya di masing-masing kuadran. Ya, ini harus hafal. Konversi derajat dan radian untuk setiap sudutnya. Ya, ini harus diingat. Coba dibuka kembali catatan kelas 10 mat wajib maupun mat minat waktu belajar vektor dan trigonometri dasar. Kita kembali ke materi. Kita coba kupas terkait contoh soal 1 dan penyelesaiannya. Berapa nilai sin inverse dari min akar 3 per 2? Jawabannya adalah min pi per 3 kalau dia dinyatakan dalam radian, atau min 60 derajat kalau dinyatakan dalam derajat. Bagaimana bisa terjadi? Kita cek ya. Notasi soal itu mengandung arti bahwa kita harus mencari nilai sudut dalam interval tertutup min pi per 2 sampai pi per 2 yang nilai sinusnya adalah ini, min akar 3 per 2. Ya. Interval tertutup itu berarti sudut-sudutnya harus dicari dari min 90 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalau misalnya sudutnya kita ambil 0 sampai 90 derajat, artinya dalam interval 1, maka nilai sinusnya pastilah positif. Sementara di soal, nilai sinusnya haruslah negatif. Berarti tidak mungkin kalau kita ambil sudutnya dalam kuadran 1. Nah, mau nggak mau harus di kuadran 4, yaitu sudut antara min 90 derajat sampai 0 derajat. Tetapi yang nilai sinusnya min akar 3 per 2 adalah sudut min 60 derajat kalau dia dinyatakan dalam derajat, atau dinyatakan dalam radian adalah min pi per 3. Tentu saja hasil ini kita cek dalam scientific calculator. Scientific calculator tugasnya adalah untuk mengecek saja ya. Notasi ini kita bisa tuliskan dalam scientific calculator dan hasilnya adalah min 60 derajat. Karena ini sudah diaktifkan dalam mode degree atau derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Berapakah nilai cosinus inverse dari sin pi per 6? Jawabannya adalah pi per 3 atau 60 derajat. Bagaimana bisa terjadi? Kita cek ya.
Sesuai dengan urutan operasi, kita harus menyelesaikan siapa yang di dalam kurung tersebut. Pi per 6 itu adalah dalam radian. Kalau kita nyatakan dalam derajat, dia adalah 30 derajat. Sehingga sin 30 derajat adalah setengah. Sehingga notasi soal ini bisa kita sederhanakan menjadi cos inverse dari setengah. Artinya kita mencari sudut dalam interval tertutup 0 sampai pi yang nilai kosinusnya adalah setengah. Yang nilai kosinusnya adalah setengah. Tentu saja dari interval 0 sampai pi atau 180 derajat yang nilai kosinusnya setengah adalah 60 derajat atau pi per 3 kalau dinyatakan dalam radian. Tentu saja kalau kita cek dalam scientific calculator akan menjadi benar. Aktifkan mode degree. Soal ketiga, berapakah nilai tangen dari tan inverse min 1? Jawabannya adalah min 1. Kenapa kok bisa min 1? Kita cek. Kita selesaikan siapa yang di dalam kurung dulu, yang di dalam kurung ini. Jadi kita harus mencari nilai sudut dalam interval terbuka, karena dia inverse ya ini ya. Interval terbuka, kalau tangan harus di interval terbuka. Min pi per 2 sampai pi per 2. Artinya dia berada di antara min 90 sampai 90, tapi nilai tangannya adalah min 1. Tangan kalau dia di kuadran 1 positif. Sementara di sini mintanya negatif. Pastilah tangan itu bukan di kuadran 1, tapi berada di kuadran 4, yaitu di antara min 90 derajat sampai 0. Sehingga yang nilainya tangannya min 1, mau tidak mau adalah min 45 derajat. Sehingga notasi soal akan berubah menjadi tan dari min 45 derajat, tidak lain kembali ke min 1. Jadi jawabannya min 1. Kalau kita cek dalam scientific calculator, notasi ini akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu min 1. Dengan catatan modenya harus kita aktifkan degree. Oke, sebagai latihannya saya beri tugas sekalian tugas 1. Pemanasan saja. Materi pertama, inverse fungsi trigonometri. Kerjakan lengkap dengan caranya di buku catatan mat minat tanpa menggunakan kalkulator. Kalkulator hanya untuk ngecek saja. Kemudian scan jawaban kamu dengan aplikasi Cam Scanner dari HP Android kamu. Buat semua jawaban dalam satu file PDF. Browsing sendiri bagaimana caranya ya. Bisa banyak halaman dijadikan dalam satu file PDF. Kemudian satu file PDF tersebut upload ke link tugas, yaitu tinyurl.com/11matminat01. Cukup 4 soal saja. Oke, sekian dulu pembelajaran pertama dari saya. Cukup pemanasan, kita tetap sehat melawan COVID-19 dengan belajar dari rumah tanpa mengeluh apapun kondisinya dan terus berkarya. Sekali lagi, terima kasih. Kita kembali ke materi selanjutnya di minggu berikutnya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat siang.